Oke guys, pada video kali ini kita akan belajar apa yang namanya FTP, yaitu VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus untuk FTP-nya. Misalkan di sini kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 switch ya. Kita misalkan di sini mempunyai 9 switch. Di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Kita bikin 200 VLAN dalam masing-masing VLAN. Nah, itu memakan waktu yang banyak ya. Nah, untuk PTP yaitu ada dua jenis. Ada yang server yang sering digunakan dan juga ada yang klien. VTP yang sering digunakan adalah server dan klien. Sebenarnya ada satu lagi, transparent. Nah, untuk yang transparent ini jarang pakai ya. Jadi yang sering dipakai server dan klien. Misalkan di sini kita setting switch yang ini menjadi server, lalu sisanya adalah klien. Kita di situ akan konfigurasinya di server, bikin 200 VLAN-nya di server. Yang lain tidak usah mengkonfigurasi, karena untuk VLAN trunking protokol itu nantinya akan ngikutin, yang klien itu nantinya akan ngikutin ya. Nah, di sini kita hanya konfigurasi di server, tidak di switch lainnya. Nah, oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan praktik. Namun di sini kita akan bikin dulu topologinya. Lalu di sini kita masukkan switchnya. Misalkan di sini kita akan pakai 5 switch. Oke, lalu hubungkan. Nah, ini untuk topologi yang kita akan pakai pada VTP-nya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah bikin topologinya. Di sini kita akan konfigurasi VTP-nya. Dan di sini bahwa di switch 5 itu server, ini klien, switch 7 klien, 8 transparan, dan switch 9 server. Oke, kita langsung saja pada switchnya. Namun kita trunkingkan dulu ya port-portnya. Kita langsung saja di sini FA01 ditrunkingkan, interface FA01, switch port mode trunk. Lalu di sini di switch NAT, interface range FA01 sampai 2, switch port mode trunk. Lalu di switch 7 sama seperti switch 6, interface range FA01 sampai 2, switch port mode trunk. Lalu di sini kita juga di switch 8, interface range FA1 sampai 2, lalu switch port mode trunk. Nah, yang terakhir di switch 9, interface range FA1 sampai 2, switch port mode trunk. Setelah itu sudah diterangkan semua, kita coba langsung setting VTP-nya. Kita masukkan VTP mode server,
VTP mode server, lalu kita masukkan domainnya VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Nah, untuk di sininya kita masukkan mode klien, VTP mode klien, VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Enter. Lalu di switch 7 VTP mode klien, VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Nah, oke. Untuk yang switch ini VTP mode transparan, VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Oke, di switch 9 VTP mode server, VTP domain sekolahan.id.com, VTP password 123. Nah, sudah selesai itu untuk konfigurasi VTP. Nah, oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah setting terang dan VTP-nya. Pada kali ini kita akan coba pengujiannya. Kita coba lihat dulu show VLAN brief. Lihat sendiri bahwa di sini default ya, belum ditambahin apa-apa. Kita di klien juga coba show VLAN brief. Nah, belum ya. Lalu di switch ini kita lihat juga show VLAN brief bahwa di sini masih default. Lalu di transparan juga show VLAN brief. Nah, masih default. Lalu di sini di switch 9 show VLAN brief. Nah, ini masih default ya. Semuanya masih belum disetting apa-apa ya. Kita langsung saja pengujiannya. Misalkan di sini switch 5 di server, kita setting tambahin VLAN 2 dengan nama A, lalu VLAN 3 dengan nama B. Kalau kita coba lihat do show VLAN brief, dan bisa lihat sendiri 2 dan 3 sudah aktif. Kita coba cek di klien show VLAN brief. Nah, untuk VLAN 2 dan 3 sudah ada. Kita melakukan konfigurasinya di server ya. Nanti klien akan mengikutinya. Kita coba di switch 7 show VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri sekarang sudah ada ya. Nah, untuk mode transparan itu tidak mengikuti klien ataupun server. Kita coba cek show VLAN brief, dan bisa lihat sendiri di sini tidak ada untuk VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, gitu ya untuk mode transparan. Kita coba di switch 9 show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 2 dan 3. Kita coba hapus VLAN nomor 3. No VLAN 3. Kita exit lagi. Kita coba show VLAN brief, dan VLAN 3 sudah tidak ada. Kita coba di klien show VLAN brief, dan bisa lihat sendiri di sini masih ada VLAN 3-nya. Kita coba di switch 7 show VLAN brief, dan bisa lihat sendiri VLAN 3-nya tidak ada. Seharusnya di switch ini seharusnya ada, tidak ada ya. Kita coba lagi show VLAN brief. Mungkin ini error ya,
seharusnya ini tidak ada. Oke, kita coba hapus di switch 5. Untuk VLAN 2 no, VLAN 2 kita coba lagi do show VLAN brief, tapi di sini di switch 5 untuk nomor 3-nya ada. Kita coba hapus juga. No, VLAN 3 kita coba lagi do show VLAN brief, dan bisa lihat sendiri kita kembali ke defaultnya. Kita coba cek di switch 6 show VLAN brief. Nah, di sini sudah menghilang ya. Gitu ya untuk pengujian pada VTV. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan coba belajar problem revision number. Kita coba lihat yang di server, show VTV status. Lihat sendiri konfigurasi revisionnya adalah 6, artinya kita sudah melakukan konfigurasi sebanyak 6 kali. Misalkan kita di sini mempunyai sebuah kasus, ini adalah gedung 1, misalkan ingin menambahkan satu lagi switch. Nah, kebetulan switch ini sudah dipakai di gedung 2. Kita coba enable, kita coba lihat show VTV status, dan bisa lihat sendiri configuration revisionnya 0. Artinya kita sama sekali belum melakukan konfigurasi. Berhubung switch ini sudah dipakai di gedung kedua, kita coba tambahin konfigurasinya yang lebih dari gedung pertama. Oke, misalkan di sini konfigurasi VTV modenya server, VTV domain sekolahan.id.com, VTV passport 123, lalu enter. Kita coba lihat lagi do show VTV status. Nah, masih 0 ya, ini konfigurasi revisionnya. Sudah dilihat VTV ini server. Kita coba masukkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8. Kita coba lihat do show VLAN brief. Kita lihat sudah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VLAN ya. Kita coba lihat do show VTV status, dan lihat bahwa konfigurasi revisionnya 7, artinya lebih dari arti gedung pertama. Nah, misalkan switch ini ingin dimasukin ke gedung pertama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung pertama. Kita coba cek show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya normal ya, artinya belum ada yang disetting. Kita coba konekkan switch ini, lalu kita coba terangkan interface FA02 switch port mode terang. Lalu di sini interface FA01, lalu switch port mode terang. Nah, coba kita lihat di sini server kan, artinya di sini mau di setting ke klien agar semuanya bisa terhubung ke gedung pertama. Berhubung di sini konfigurasi revisionnya lebih tinggi dari gedung utama,
kita coba lihat di sini. Do solve VLAN brief. Kita lihat sendiri 2345678 ini settingan di switch baru yang tambahkan. Nah, ini berbahaya ya. Misalkan gedung ini sudah setting, lalu di sini menambahkan switch baru dengan konfigurasi lebih tinggi dari gedung utama, itu akan dihapus dan atau akan diganti dengan switch baru. Nah, gitu ya, bahwa tadi pertama itu kosong ya VLAN-nya. Nah, di sini kita menambahkan konfigurasi baru yang nomornya besar, artinya semuanya mengikuti yang di switch yang ditambahkan. Gitu ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan coba konfigurasi referensinya menjadi 0. Kita coba hapus dulu kabelnya, tapi di sini masih kita ini ya mengikutinya. Kita coba cek dulu solve VLAN brief. Nah, ini settingannya masih di switch baru tadi. Nah, di sini kita hapus no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5. Jadi di sini cuman ada VLAN 678. Kita coba lihat do solve VLAN brief. Nah, di sini bisa lihat bahwa 678 ada di konfigurasi gedung utama. Kita coba lihat statusnya, do solve VTP status, dan bisa lihat sendiri konfigurasi revisionnya 11. Nah, misalkan di sini sudah konfigurasi revisionnya menjadi banyak. Misalkan kita tambahin lagi VLAN 55, VLAN segitu. Nah, kita coba lihat lagi do solve VLAN brief. Nah, kita tambahkan ya konfigurasi revision. Nah, kita cek do solve VTP status, masih kurang 1, kita tambahkan no VLAN 2. Kita lihat lagi do solve VTP status. Nah, ini misalkan lebih besar kan dari gedung pertama. Kita coba konfigurasi revisionnya menjadi 0. VTP mode transparent, lalu enter. VTP domain sekolah id.com, lalu VTP pasport 123, lalu enter. Kita cek do solve VTP status, dan bisa lihat sendiri bahwa konfigurasi revisionnya menjadi 0. Artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi pada gedung utama. Nah, di sini kita do solve VLAN brief, konfigurasinya masih sama. Kita coba ganti jadi server, VTP mode server, lalu enter. Kita lihat lagi do solve VTP status. Di sini masuk ya sekolahan ID domainnya, lalu konfigurasi revisionnya 0. Oke, kita coba konekkan pada switch di gedung utama. Kita coba terangkan, di sini sudah diterang. Kita coba lihat di sini do solve interface terang dan sudah diterangkan ya. Kita coba lihat VLAN-nya, do solve VLAN brief. Dan VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8 itu adalah konfigurasi pada gedung utama. Artinya bahwa switch 2 ini sudah bisa dimasukkan di gedung utama tanpa menghapus konfigurasinya di gedung utama. Nah,
gitu ya, jadi harus diperhatikan konfigurasi revisionnya. Do show VTV status. Nah, ini sudah sama pada gedung utama ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, pada video kali ini kita akan mencoba latihan soal ya. Misalkan di sini kita mempunyai router, kita tambahkan switch. Untuk switchnya misalkan mempunyai 4, lalu tambahkan PC-nya di sini, lalu di sini juga. Nah, gitu ya untuk isinya. Kita coba konekkan dari router ke switch, dari switch ke switch lagi, dan dari switch ini konekkan pada PC-nya. Oke, kita konekkan lagi, lalu dari switch ini gitu ya. Kita di sini coba untuk belah sini. Di sini VLAN 10, 20, 30. Lalu di sini 10, 20, 30, 40, 50. VLAN 40, 50, 60 dan VLAN 70. Oke, gitu ya. Untuk IP-nya kita pakai yang untuk VLAN 10 sama yang seperti yang kemarin ya, yaitu 10.10.10.0/24. Lalu 20-nya 20.0/24, 30.0/24, VLAN 40, 0/24, VLAN 50, 0/24. Untuk yang 60-nya 60.0/24. Dan untuk yang terakhir VLAN 70, 70.0/24. Nah, gitu ya untuk soalnya. Nah, oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, gimana untuk bisa melakukan konfigurasinya? Sudah bisa saling terhubung. Nah, oke, kita coba langsung saja. Kita konfigurasi switch-nya. Oke, di sini misalkan untuk switch yang ini akan menjadi yang server, yang di sini akan menjadi client. Oke, kita coba VTV configuration terminal VTV mode server, VTV domain sekolahan.id. Oke, kita langsung saja VTV password 123. Kita coba cek to show VTV status. Nah, di sini domainnya sudah masuk. Configuration revisionnya masih 0. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi VTV-nya. Kita di sini
kita langsung masukkan VTP model client, VTP domain sekolahan ID, VTP pasport 123. Kita cek do show VTP status. Sudah masuk klien dan domainnya. Di sini VTP mode klien, VTP domain sekolahan.id, VTP pasport 123. Kita samain lagi, VTP mode server, VTP domain sekolahan.id, VTP pasport 123. Oke, kita coba masukkan VLAN-nya. VLAN 10. Kita langsung saja ya, tidak usah kasih nama. VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60 dan VLAN 70. Kita cek do show VLAN brief. Oke, kita sudah bikin VLAN-nya ya. Oke, kita sudah selesai untuk VLAN-nya. Dan kita akan masukkan interface berapa saja yang masuk pada interface VLAN-nya. Kita coba terangkan dulu. Oke, kita exit dulu. Interface range FA01 sampai 4. Blue switch port mode terang. Oke, selesai ya. Kita coba terangkan di switch yang ini. Interface FA01, switch port mode akses, switch port mode terang. Selesai. Lalu di sini interface FA01, lalu switch port mode terang. Kita di sini juga terangkan juga interface FA01 switch port mode terang. Kita coba lihat terangnya do show interface terang. Dan lihat di sini bahwa FA01 sudah diterangkan. Itu untuk konfigurasi VTP-nya ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke guys, pada kali ini kita akan mencoba konfigurasi VLAN-nya pada switch-nya. Nah, di sini kita masukkan pada VLAN 10. Interface range FA02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, kita untuk 20-nya interface range 04 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, untuk VLAN 30-nya interface range FA010 sampai 11, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, lalu untuk VLAN 40-nya interface FA06, interface range FA06 sampai 7, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Nah, untuk yang VLAN 50-nya interface range FA08 sampai 9,
switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Kita coba lihat do show VLAN brief dan sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Oke, kita yang di sini, yang switch di tengah untuk VLAN 60, interface range FA02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Lalu untuk VLAN 70-nya, interface range FA04 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Oke, kita di switch ini coba. Nah, untuk VLAN 10, interface range FA06 dan 7, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Untuk yang VLAN 20-nya, interface range FA8 sampai 9, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, untuk VLAN 30-nya, interface range FA010 sampai 11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Di sini untuk VLAN 40-nya, interface range FA02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Untuk interface 50, interface range FA04 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Do show VLAN brief, dan sudah semua, dan biasa lihat sendiri kita sudah mengsetting semua VLAN-nya ya. Nah, oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan coba konfigurasi di routernya. Di sini no, lalu masukkan mode preference, global configuration, masuk interface FA00, lalu no shutdown. Nah, di sini sudah up. Lalu kita masukkan IP-nya, interface FA00.10, encapsulation.1q10, IP address 10.10.10.1, lalu subnet max-nya, enter. Kita bikin untuk yang VLAN 20, interface FA00.20, encapsulation 20, IP address-nya 20.20.20.1, lalu masukkan subnet max-nya. Lalu interface FA00.30, encapsulation.1q30, IP address 30.30.30.1, lalu subnet max-nya. Lalu interface FA00.40, encapsulation.1q40, IP address 40.40.40.1, spasi subnet max-nya. Lalu interface FA
00.50, encapsulation.1q50, IP address 50.50.50.1, lalu subnet maxnya. Lalu interface FA00.60, encapsulation.1q60, IP addressnya 60.60.60.1, lalu subnet maxnya. Interface FA00.70, encapsulation.1q70, IP address 70.70.70.1, lalu subnet maxnya. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi IP-nya. Kita coba cek do show IP interface brief. Nah, di sini sudah up semua ya, sudah menyala semua. Kita di sini coba konfigurasi DHCP-nya. IP DHCP full VLAN 10, networknya 10.10.0, lalu masukkan subnet maxnya. Default routernya atau gateway-nya 10.10.1, DNS servernya. Nah, lalu untuk VLAN 20, IP DHCP full VLAN 20, network 20.20.0, lalu subnet maxnya. Default gateway-nya 10.20.20.1, lalu DNS-nya DHCP full VLAN 30, DHCP full VLAN 30, network 30.30.30.0, lalu subnet maxnya. Default router 30.30.1, lalu DNS-nya. Lalu IP DHCP full 40, network 40.40.40.0, lalu subnet maxnya. Default gateway-nya 40.40.40.1, lalu DNS-nya. Lalu DHCP full VLAN 50, network 50.50.50.0, lalu subnet maxnya. Default gateway-nya 50.50.1, lalu DNS-nya. Nah, bikin lagi DHCP full VLAN 60, networknya 60.60.0, lalu subnet maxnya. Default gateway-nya 60.60.1, lalu DNS-nya. Lalu yang IP DHCP full VLAN 70, network 70.70.0, lalu subnet maxnya. Default routernya 70.70.1, lalu masukkan DNS-nya. Nah, itu untuk konfigurasi DHCP. Oke, kita langsung pengujiankan. Misalkan di sini untuk VLAN 10 DHCP, lalu DHCP ini sukses, yang di sini sukses. Nah, kita coba buat semuanya ya. Nah, oke guys, pada sukses semua. Oke, kita kirimkan paketnya dari PC ini ke sini. Awal-awal emang failed, kita coba lagi. Nah, successful. Lalu dari PC ini ke sini failed, coba lagi, sukses. Lalu dari sini ke sini failed, sukses. Dari sini ke sini failed dan sukses. Lalu dari sini ke sini failed, sukses. Nah, oke guys, segitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.